Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, dan juga saya katakan selamat memasuki hari yang pertama di bulan Mei 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini bukti nyata apa yang saya katakan digenapi oleh Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama memasuki di tanggal yang baru, tanggal 1 Mei 2024, di bulan yang kelima di tahun 2024. Berarti kita memasuki di bulan yang kelima. Waktu begitu cepat, berarti makin pula nanti mendekati kedatangan Tuhan. Ini yang saya selalu katakan, supaya mengingatkan Bapak Ibu mempersiapkan diri berjumpa dengan Bapa kita Yesus Kristus yang ajaib. Karena Yesus nanti akan datang di segala kebesarannya, akan datang di segala kemuliaan yang dahsyat, saudara. Sama-sama kita akan menikmati kebesaran, kemahakuasaan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita membuka hari yang pertama ini 1 Mei 2024 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dalam hidup kita, dan sampai nanti akhir di bulan Mei tanggal 31 Mei 2024, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau setia. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus maha dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus Tuhanku, juru selamatku. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat pertama demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus maha agung, ajaib. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Yesus ciptakan kita semua. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekaryalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Engkau yang ciptakan kami semua Bapa. Betapa agung, betapa mulia, betapa sempurnanya Tuhan Yesus. Ku maha segala-galanya. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, memiliki hati yang setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi adalah pagi yang indah Bapa. Kami buka awal Mei, 1 Mei ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi Alfa dan Omega, mengawali kami memasuki di bulan Mei, 1 Mei 2024 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau akan akhiri 31 Mei nanti Bapa, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau melangkah sendiri. Kami hancur, gagal total. Kami milik-Mu Bapa, kami anak-Mu, kami hamba-Mu. Kami mau taat, kami setia, dan kami cinta Yesus. Dan kami pasrah total kepada Tuhan. Biar semua kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini 1 Mei 2024, Tuhan Yesus bersama kami. Immanuel, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita buka 1 Mei ini, hari yang pertama. Pada Rabu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tuhan bersama kita. Immanuel. Sesuai firman Tuhan tadi dalam Kejadian 17, ayat yang pertama, ketika Tuhan berjanji bicara kepada Abram. Dikatakan ayat, saya baca kembali, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mari, Allah itu Maha Kuasa. Firman Tuhan juga bagi kita semua, supaya kita mempersiapkan diri kita benar. Jangan sampai kita bercelah di hadapan Tuhan. Tidak bercelah asal kita mau dibentuk sama Tuhan. Miliki sifat taat, sifat rendah hati, sifat setia, sifat cinta. Dan kita mau merindu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Bilangan pasal 21. Terus kita baca tiap pagi, baca perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru. Terus kita isi dengan firman Tuhan. Jangan kita diisi dengan perkara kedagingan dunia. Isilah hidupmu, hidupku dengan firman Tuhan. Amin. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang kanan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Wah, perang lagi Israel. Jadi kalau saya lihat ya, Israel kalau sudah bicara peperangan, sudah pengalaman ributan yang lalu, saudara. Jadi kalau saat ini peperangan terjadi antara Hamas, Israel, kalau soal masalah perang Israel jangan ditanya, saudara. Pengalaman sudah ribuan tahun yang lalu, ya, dan selalu Tuhan bela. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Allah berperang ganti kamu, kamu diam saja. Ya, karena bangsa Israel, L-nya itu Allah, Israel, L itu Allah, Elohim. Ya, jadi bukan sembarangan, karena Tuhan yang ciptakan umat kesayangan sendiri. Ya, jadi demikian kehidupan kita, tidak terlepas dari peperangan. So, kalau ini bangsa Israel peperangan terjadi, kehidupan kita sama di dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa peperangan yang kita hadapi bukan melawan dada dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, pengeluh dunia, dan roh jahat udara. Kita tidak pernah berhenti berperang. Untuk itu mari kita memperlengkapi hidup kita dengan kuasa firman, senjata Allah. Dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Ya. Terus yang kedua, maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Ini bernasar. Kalau sudah bernasar kepada Tuhan, jangan diingkari, jangan dibatalkan. Urusan dengan Tuhan mati nanti, saudara. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami
Kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Kalau sudah bernasar, seperti saya juga bernasar waktu firman Tuhan, saya nasar saya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi malam sampai Yesus datang. Dan ternyata kalau sudah bernasar dengan Tuhan, Tuhan akan penuhi kita, penuhi janjinya. Tapi janji Tuhan ada penyertaan Tuhan. Terbukti saya disertai Tuhan, sembuh total pada waktu saya kena mata katarak, Tuhan. Ya, mata kiri saya kena katarak sembuh, kena glukoma sembuh, infeksi sembuh total. Sehingga saya bisa baca firman dan memberitakan firman Tuhan pagi malam. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Walau itu tidak boleh main-main loh saudara ya. Kalau sudah urusan dengan Tuhan, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang kanan itu. Kemudian orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma, tempat penumpasan. Semua dikalahkan sama Tuhan, karena Tuhan berperang ganti kamu. Oleh karena itu kita belajar yang pertama, hidup adalah peperangan. Dan kedua, mari hidup di tengah-tengah peperangan, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Berjanji dengan Tuhan, komit, ayo Tuhan, aku mau semakin dekat dengan Tuhan. Aku mau taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Bukan kita lagi, tapi Tuhan berperang ganti kita seperti dalam Keluaran 14 ayat 14. Terus berikutnya ayat 4 saudara. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah ini hati-hati saudara. Bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk, seringkali inkonsisten. Tadinya sungguh-sungguh sudah ditolong Tuhan ya. Di tengah jalan dia apa? Dikatakan bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati ya. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Oh, coba saya tidak bisa tahan nafsu kedagingan. Inilah tipe orang-orang hidup di dalam kedagingan, mengandalkan nafsu, marah, tidak dipimpin Roh Kudus. Di sini kita bisa belajar supaya hidup kita jangan ikuti daging, saudara. Ikuti daging itu bertentangan dengan Tuhan, seperti dalam Roma pasal 8 ayat 6. Orang yang hidupnya di dalam daging itu bertentangan sama Tuhan. Saya mau baca Rom 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, terus ayat ke-7. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin, tidak takluk ya. Selalu bertentangan, berlawanan. Dia mau kembali, dia bilang sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar kami telah muak. Wah, menurut kedagingan, tidak pernah bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan waktu peperangan. Berikutnya ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak di antara orang Indonesia mati. Tadi sudah bernasar, sudah saya katakan, kalau sudah bernasar, bertobat hidup sungguh sama Tuhan, harus dipenuhi. Jangan main-main sama Tuhan, karena Tuhan yang punya nyawa loh. Oke, di sini kita bisa belajar. Kalau sekali kita nasar berjanji sama Tuhan, harus kita penuhi sungguh sama Tuhan. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah bersungguh, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tidak bisa. Tuhan itu maha agung, maha sempurna, maha adil, maha segala galanya. Lebih bagus kita takut sama Tuhan. Sehingga apa? Banyak orang Israel mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapat Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata kita melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular dari para kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa ini. Musa selalu nurut kepada bangsa Israel, selalu diatur sama jemaat, bukan diatur sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mau diatur sama Tuhan, bukan diatur jemaat. Jemaat harus punya sifat taat kepada kata firman Tuhan melalui seorang gembala hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu mewakili Tuhan. Asal dengan catatan hamba Tuhan hidup takut akan Tuhan. Dengan catatan hamba Tuhan bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Daniel, Yusuf, dia bergaul karib dengan Tuhan. Ya, menjadi contoh teladan buat kita semua, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan ya. Tidak boleh main-main. Maka berfirman ayat 8 ya. 8 maka berfirman Tuhan kepada Musa, buatlah ular terdung yang taruhlah itu pada sebuah tiang, maka tiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9 terakhir. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular,
dan yang memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah setia mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, semua diberkati Tuhan. Dan saya berdoa buat Bapak, kalau di antara Bapak yang sakit, seperti firman Tuhan katakan M9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan yang memandang kepada ular tembaga tetaplah hidup. Kalau di antara Bapak yang sakit memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita sekali janji sama Tuhan, kita memiliki komitmen dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, jangan pernah bersungguh-sungguh, jangan pernah melawan Tuhan, jangan pernah nyalakan Tuhan. Lebih bagus kita evaluasi diri dan belajar kita takut sama Tuhan dan hormati Tuhan, ya, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan, karena Allah itu Allah berkuasa. Tuhan sanggup, seperti firman Tuhan tadi dalam Kejadian 17 ayat 1, supaya Tuhan bicara kepada Abram, supaya hidupmu tidak bercela, karena Tuhan maha kuasa, maha segala-galanya. Takutlah kepada Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Biar firman-firman memberikan kekuatan buat kita bersama, akan mengubah cara perilaku kita, cara berpikir kita, hati kita, supaya hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Tuhan Yesus, dan kita tahu dan taat kepada firman Tuhan. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, Dia ciptakan kita semua adalah ciptaan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus, ku maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kita memasuki 1 Mei beraktivitas. Kita buka hari yang pertama ini sekali lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi awal dan akhir, mengawal kita memasuki di bulan Mei dan akan mengakhiri sampai 31 Mei. Bahkan Yesus menjadi awal dalam hidup kita, mengakhiri sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjaga dan berdoa. Hiduplah takut akan Tuhan. Bersyukur, terima kasih. Hiduplah selaras. Lakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.